Sorry Bray, welcome to my YouTube channel Sawas Rista, Sawas and Barista. Hari ini gue bakal bahas si Mezor Super Jolly V Pro. Jadi ini seri lebih atasnya daripada Mezor si Super Jolly V Up. Hari ini gue bakal lebih bahas kayak dari pertanyaan beberapa customer sih Bray. Karena gue lihat kayak masih banyak mungkin teman-teman di luar sana yang pakai V Pro tapi ada beberapa kendala dan sulit untuk nemuin YouTube atau channel yang ngebahas tentang masalah tersebut. Jadi part satu ini langsung gue pengen bahas langsung apa aja sih kalau ada kendala di V Pro tuh cara solve-nya kayak gimana gitu. Tapi sebelum itu gue juga mau ngasih tahu sih ke temen-temen cara buat setting si bagian atasnya nyala atau bagian bawahnya nyala itu kayak gimana gitu. Kelihatan mungkin simple, cuman mungkin belum semua tahu. Jadi gue hari ini bakal bahas itu juga sih sama beberapa trouble yang mungkin ada di V Pro dan kita coba tipis-tipis solve masalah itu ya. Nanti gue juga dibantu sama temen gue Indra, tapi yang ini beda Indranya sama yang kemarin. Ini Indra King. Oke, Indra, join Indra. Oke. Jadi ini V Pro ya. Ya. Nah, V Pro itu kan setahu gue ya, ini kan ada 3 settingan. Itu bisa pakai yang dipencet, atau bisa yang dari bawah, atau bisa keduanya, atau kayak gimana sih bro? Itu bisanya satu-satu. Jadi kalau misal pakai yang atas ya pakai yang atas aja, kalau yang bawah ya bawah aja. Cuma kalau manualnya tetap dari sini. Oh oke. Manual tetap dari sini ya? Iya. Oh jadi pilihan ya, lu mau pakai yang atas apa yang bawah, dan itu nggak bisa keduanya ya? Nggak bisa. Nah tuh teman-teman, itu jadi good point ya. Jadi kalau mau setting yang atas, kita pakai yang atas, berarti dipencet. Atau kalau teman-teman lebih suka langsung ditekan yang di bagian sini buat nyalainnya, itu juga bisa. Tapi nggak bisa ternyata buat digabung dua-duanya kita bisa gunain. Jadi kayak gitu, jadi cukup clear ya. Bro, coba contohin gue kalau gue mau setting yang gue nyalain by ini dulu deh. Yang bawah. Itu gimana caranya? Oke. Jadi kita pencet yang ini ya, yang 3 ini ya. Oke, itu tombol kayak tombol setting gitu ya. Lihat ini. Dan masukin ke setting. Oke. Sorry. Ke ini, ke grand setting. Oke. Kita pilih yang working mode. Oke. Kita mau pakai yang keyboard atau portafilter. Oke, jadi pilihan ini ya. Kalau mau pakai yang portafilter itu kita yang bawah. Oke. Ini contohnya guys, Bray, kita mau pakai yang di bawah. Jadi tadi Indra udah contohin, kita pilih yang portafilter, terus ngelocknya yang gimana bro? Itu udah ngelock. Udah ngelock tadi. Langsung ya? kita back. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. jadi kalau pakai yang single, pakai yang ini. Oke. Yang double pakai yang ini. Oke. Yang ini. Oke, itu jadi 350/07 itu detik ya? Iya, detik. Oke, jadi timbangan ini lagi-lagi ya Bray, bukan kayak Koni yang ditimbang by weight, tapi ini lebih ke waktu. Jadi penting untuk selalu gue kasih tahu untuk si grinder ini, yang pertama adalah atur grind size-nya dulu. Jangan terlalu kepacu sama angka ini sebelumnya, karena di tiap grinder yang dibeli sama teman-teman itu bisa aja beda. Kecuali teman-teman udah tahu ya settingannya berapa, baru ini bisa dijatuh patokan sedikit-sedikit. Oke, kita bisa coba ya. Berarti tinggal dipencet aja tanpa portafilter bisa ya, Indra? Betul. Oke. Nah, nanti kita tetap milihnya dari atas ini. Mau detiknya tetap kita dari atas ini. Oh, jadi kita mau pakai single dose, double dose, triple dose. Nah, pilih dulu, baru nanti kita tekan di bawah ya. Betul. Oh, oke. Jadi kayak gitu simple banget. Tadi settingannya juga Indra udah contohin. Terus kalau mau gunain dari atas aja, bawahnya mati. Bawahnya mati. Kita masuk lagi, pencet lagi. Ke grand setting. Oke. Terus kita pilih working mode lagi. Oke. Nah, kita pilih yang keyboard. Oke, yang keyboard ya. Oke. Kita konfirmasi dulu. Oke. Jadi kalau yang keyboard ini, kalau udah kita konfirmasi, kita lock, bagian bawahnya kita tekan-tekan nggak bakal bisa, Nggak bakal bisa. Oke, jadi pokoknya harus by keypad ini baru bakal keluar dia. Betul. Gitu. Nah, kalau selain setting 2 itu yang sering terjadi problemnya apa aja sih, Bro? Kayak contoh kayak gue pernah ngeliat ada satu case yang di sini tiba-tiba pop up tanda peringatan gitu. Itu gimana tuh? Sebahaya apa? Apa grinder nggak bisa dipakai atau kayak gimana biasanya? Biasanya sih itu grinder tetap bisa dipakai, itu cuma kayak alarm aja. Oke. Itu kayak trouble-nya kenapa sebelumnya setelah mati listrik, atau di burnya ada batu atau apa kayak gitu biasanya sih. Oke, jadi itu sebenarnya gini Bray, itu buat pop up peringatan aja sih, bukan berarti tiba-tiba grenade nggak bisa dipakai, nggak juga. Tapi dia cuma kasih tahu bahwa ada mungkin salah satu
kejadian itu yang bikin akhirnya dia ngasih pop up peringatan. Bisa jadi settingannya ada yang belum tepat gitu waktu segala macam, grindernya mungkin ada sedikit masalah, baterainya mungkin habis. Jadi ada beberapa kasus kayak gitu dan itu dia bakal pop up. Nah kalau kejadian dia pop up peringatan itu kita kayak gimana? Paling itu solusinya nanti hubungin ke teknisi ya, ke teknisi salesnya aja, dulu. salesnya dulu. Kan masing-masing pasti ada salesnya nih. Soalnya nanti buat masuk ke bagian si settingannya itu biasanya nggak semua barista itu dikasih tahu gitu karena takutnya ngotak-ngatik. Tapi ini gue bakal contohin, tapi gue nggak kasih tahu cara password settingnya ya. Boleh dicontohin bro? Oke. Nah, nanti di sini Oke. Jadi tadi masuknya di service. di service. Tadi masuknya awalnya pas Service. mau masuk di sebelum masukin password gimana bro? Di Kalau service masuk di sini. dulu. Service. Service Masuk itu yang Ya kita balik ya. ya kita balik ya. Nah, kita masuk ke service yang ini. Oke. Nah, baru kita masukin Password. passwordnya. Nah, passwordnya ini gue kasih tahu, cuman masuknya tadi di service. Oke. Nah, tinggal kita kayak ini nih. Alarmnya Oke. biasanya dia aktif. Oke. Jadi kita bisa nonaktifin. Oh, ini disable untuk penonaktifan ya. Ini baterai. Baterai. Oke. Ini nonaktifin juga. Oke. Biasanya itu aja sih kendalanya. Keduanya kendala itu ya. Oke. Ini juga di sini ada buat ngereset pemakaian counternya. So kita reset udah berapa yang di depan. Total counternya udah berapa kali pemakaian. Oke. Oh jadi ini bisa selalu di reset tiap harinya ya, beda sama Mazer Super Jolly E yang lu nggak bakal bisa reset kalau angkanya belum sampai berputar balik. Kalau ini bisa Bray. Kalau yang Mazer V-Up sama, dia udah bisa di reset juga. Yang E belum. Oh yang E iya, kita harus yang model lama tuh dia counternya pasti kelihatan kecuali udah lebih dari angka yang ditentukan. Gitu. Jadi ada beberapa settingan yang ketika mungkin di situ ada pop up peringatan nggak melulu ya, halnya kayak let's say bang gue baru beli nih grinder kok tiba-tiba udah alert aja, masa ya gue harus ganti bur. Itu ganti bur adalah salah satu cuman dari alert itu, bisa jadi itu nggak selalu tentang bur, tapi banyak lah di sini yang akhirnya feature di sini yang akhirnya ketika ada sesuatu problem di grindernya dia akan pop up si peringatan itu. Jadi cara balikinnya tadi gimana bro? Ceritanya anggaplah ini grindernya ya, walaupun gue selalu bilang ya kalau grinder dipakai sebulan 2 bulan ya nggak mungkin sih menurut gue. ya. Itu langsung diganti kecuali di Eropa ya penggunaan gila-gilaan. Contoh bro, anggaplah si grindernya ini udah harus ganti bor terus ada peringatan, gimana tuh caranya tuh biar ngilangin peringatannya? Oh biar ngilangin peringatannya. Nah tadi ini masuknya ke aktif alarm. Ya, activate alarms, oke. Nah, ini burnya tinggal di Enable. ini kan aktifin. Oke. Nah tinggal di ini aja. Oke, dia kemungkinan besar bakal hilang ya. Hilang. Oke, termasuk ini ada baterainya juga ya ternyata ya. Beda kayak di Mazer Super Jolly itu nggak ada. Kalau V-Up ada baterainya sih bro? V-Up Ada ya, sama ya. Gitu. Kalau untuk penggantian baterai segala macam sih saran gue bisa hubungin salesnya, nanti dihubungin sama si teknisi sih gitu. Jadi sebenarnya cukup simple, tapi satu pesan dari gue ketika ini ada pop up peringatan nggak usah terlalu khawatir, bisa lihat video ini atau kontak sales atau teknisnya biar nanti dipandu gitu. Tapi kalau ngomongin digunakan ada peringatan itu kita masih tetap bisa digunain ya gitu. Jadi kayak semacam cuman kayak warning aja bahwa ada mungkin yang di sini tuh ada yang perlu diperbaikin gitu, tapi bukan berarti grindernya nggak bisa dipakai gitu. Apalagi sih biasanya kalau problem si Mazer V Pro ini bro, kalau yang tahu nih sering jadi nih kejadian di customer yang pertanyaannya terus diulang gitu selain kayak ada peringatan alert gitu di sini. Selain itu sih hampir jarang banget sih. Hampir jarang banget ya. Untuk Mazer ini. Jadi menurut lo paling sering si alert itu ya? Iya alarm itu. Gitu si alarm itu sih. Jadi kalau poin dari gue si alarm itu buat peringatan aja, bukan berarti grindernya nggak bisa digunain, tetap bisa digunain. Yang paling penting kalau buat ngilangin tadi udah gue kasih tahu caranya. Untuk password juga lo bisa tanyain ke PIC-nya masing-masing. Kayak gitu. Mudah-mudahan sharing gue hari ini tuh cukup berguna walaupun simple. Kalau ada pertanyaan yang lain yang terkait Mazer, Bezerra Lamarzoko, lu boleh tulis di kolom komentar. Thank you Indra Reking. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. End time.